Jadi ini pertanyaannya, apa saja kendala Pak Jarod selama mendidik ketiga anak-anaknya, mulai dari sekolah sampai menyelesaikan gelar sarjananya, dan saat-saat anak tidak menurut saat dididik? Ini pertanyaan tentang pengalaman pribadi Bapak. Terima kasih. Oke. Wah, banyak tuh, 3 anak, 3 masalah. Satu aja. Jadi anak kami bukan anak tanpa masalah ya. Jadi yang pertama, nggak ada masalah akademik. Dari kelas 1 SD sampai 3 SMP, ranking 1 terus, selalu dapat beasiswa ke Singapura, sampai di Singapura masuk kayak A-Star, program 100 orang pandai Asia itu dikumpulkan, dia masuk kayak 10 terbaik gitu, kayak kisahnya Sadra Mesa Abednego aja. Jadi 100-an orang pandai Asia dikumpulkan sama pemerintah Singapura, namanya ASEAN Scholarship. Itu dia masuk kayak 10 besar, makanya beasiswa diperpanjang. Tapi nomor 1 waktu ada masalah itu waktu dia masih kecil, umur 7-8 tahun gitu ya. Ini anak nomor 1 ini melankolik, perfeksionis, kapan tidur, kapan bangun, kapan belajar, kayak mesin, nggak perlu diatur, dia mengatur dirinya sendiri. Nyaris sempurna, namanya orang perfeksionis. Tapi dia punya kelemahan tidak banyak teman, nggak pandai bergaul. Ya, banyak belajar, nggak banyak bergaul. Itu kan normal banget ya, kebanyakan begitu. Maka waktu itu istri saya yang ngajari anak nomor 1 ini bergaul. Akhirnya punya teman 2, ya, namanya Mila dan Milka, kakak adik. jadi temannya sebenarnya satu keluarga. Kakak ini tuh temannya 2 gitu ya. Tapi singkat cerita, wah sekarang temannya dia tinggal di Singapura sebagai orang coach, temannya sedunia. Tapi dia pernah punya masalah, nggak banyak teman. Nomor 2 tadi punya masalah main game terus, game adiktif sampai hampir nggak naik kelas. Ya, tapi yang saya mau ceritakan nomor 3 karena tadi pertanyaannya ketika lebih ke arah kalau anak nggak mau diatur. Nah, nomor 3 ini kayak bapaknya, ya maunya sendiri, punya seninya kuat. Ini 2 ini lukisan saya. Anak saya nomor 3 juga melukis. Bahkan kalau secara fisik pun, kalau kami foto keluarga, orang bisa berkata, wih yang nomor 3 di Pak Jarod plek nih, kalau Pak Jarod jadi perempuan kayak begini nih. Jadi anak saya nomor 3 udah wajahnya kayak saya, hobi ngelukis kayak saya, tapi golongan darah kayak istri saya. Nah, ini yang sempat susah diatur, gitu ya. Ya sampai sekarang pun masih punya drive yang cukup kuat, karena saya juga orang yang drive-nya kuat. Tapi puncaknya itu waktu remaja. Jadi waktu remaja bahkan bukan hanya nggak mau diatur, ngelawan, gitu ya. Gurunya dilawan, kepala sekolahnya dimaki-maki dengan kata-kata kotor. Yang paling bikin sedih lagi, istri saya dilawan. Waktu istri dilawan, nangis dia. Istri saya yang nangis, karena dia ngelawan. Nah, ketika anak memberontak pada usia remaja, nah pada saat itulah saya menjadi ayah yang jujur. Kalau selama ini mungkin saya jadi ayah idealis. Jadi anak-anak saya memandang saya, papa hamba Tuhan, khotbah, wih di gereja tumpang tangan loh, orang didoain sembuh loh gitu. Wah, kayak dewa aja, kayak pendeta yang di langit itu di sorga gitu ya. Lalu saya mulai jadi ayah realistis. Apa tuh ayah realistis? Ayah yang bercerita dengan jujur kelemahannya juga waktu kecil. Jadi ke anak nomor 1 dulu. Anak saya nomor 1 2 tahun lalu menikah, dan dia sebelum menikah juga tanya kembali. Seperti waktu SMA juga dia pernah bertanya, sebelum menikah dia tanya lagi, papa mama itu pernah bertengkar apa enggak sih gitu. Dia bilang pernah, tapi waktu kamu masih kecil. Setelah kamu dewasa, papa bertengkar pergi di mobil ngobrol kayak orang diskusi debat gitu, tapi di depan anak jarang. Nah, kembali ke anak pertama, anak nomor 3. Anak nomor 3 yang mulai memberontak ini, saya cerita sama anak. Kamu lihat papa mama nggak pernah berantem kan? Tapi sebenarnya pernah. Ya, bahkan papa ini orang yang suka berantem. Tapi papa ini suka berantem sebelum ketemu mama, sebelum pacaran. Lahir baru ketemu mama. Jadi mama ini ketemu papa yang sudah berubah. Lalu saya cerita lagi sama anak saya, mundur ke belakang lagi waktu saya SMP SMA, udah kepala sekolah dilawan, guru dilawan, orang tua dilawan. Saya itu pernah ditempeleng sama bapak saya, dikuampleng. Dikuampleng itu ditempeleng dengan keras. Suruh belajar malah cari jangkrik. Oke, saya cerita menyimpang sedikit tapi berhubungan. Agustus tahun lalu, belum lama, saya tes sidik jari, full assessment, untuk mengerti kecerdasan saya, yang kalau pakai Howard Gardner, Amerika, psikolog, itu cerdas itu 8 macam, ya, multiple intelligence. Tapi pakai neuroscience biometrik sidik jari, cerdas itu 10 macam.
Dari biometri sidik jari, kecerdasan saya itu yang melampaui angka 14 ada 4. Yang menyampai angka 16 ada 1. Biasanya orang itu 8 sampai 12. Ini saya ada 4 yang melampaui 14, 1 sampai 16. Jadi konsultan yang ngetes kecerdasan ini nanya sama saya, Pak Jarod, waktu Pak Jarod kecil pernah nggak ibunya stres stroke gara-gara Bapak? Kenapa nanya begitu? Pak Jarod ini cerdasnya luar biasa dan ada 4 jenis kecerdasan. Makin cerdas seseorang, makin ngotot, makin ngayal, makin karepin dewek, makin memberontak gitu. Saya bilang bener. Nah, saya bilang sama anak saya nomor 3 yang memberontak itu. Jadi waktu anak saya memberontak, saya justru bukan melarang dia, kamu tuh jangan lawan mama gitu, enggak. Saya bilang, papa ini waktu kecil kayak kamu. Ingat tadi yang satu spesies yang ngomong, ya, yang satu jenis. Jadi anak saya memberontak, saya bilang waktu papa masih kecil, masih remaja, papa ini yang paling ngelawan. Yang lain, bapak ibu bertobat. Papa ini 5 bersaudara, 4 ke gereja, 1 enggak. Itulah papa. Kalau minggu ke gereja, naik gunung. Hari Minggu ke gereja, panjat tebing, camping gitu ya. Dalam hal panjat tebing dan camping sampai hari ini anak saya nomor 3 ini besok hari ini nih dia berangkat ke Lombok mau naik ke Rinjani. Juni kemarin anak nomor 3 ini yang saya cerita ini kena COVID. Juni. 7 Juli sembuh. Sejak sembuh sudah ke Krakatau, sudah ke Gunung Gede, hari ini berangkat ke Rinjani. Persis bapaknya. Nah, waktu anak ini dulu berontak kepada istri saya, yang satu spesies yang menasehati, ya, jangan yang beda. Kamu tuh kayak bapakmu ngelawan, jangan ya, bapaknya yang menasehati. Maka saya bilang sama anak saya, papa ini waktu remaja kayak kamu, gitu ya. Nah, sampai anak saya tadinya nggak percaya. Memang papa waktu remaja tukang marah. Kok sampai sekarang aja jarang mama marah sama mama? Sekali lagi, papa ini sudah berubah baru ketemu mama. Makanya kamu jarang lihat papa marahin mama. Tapi dulu papa ini tukang marah-marah. Di rumah ini yang marah-marah sama orang tua ya saya. Gitu ya. Lalu kalau sekarang adik saya belum banyak berubah yang tukang marah-marah. Tapi saya udah enggak. Nah, apa yang saya mau ceritakan? Waktu anak saya dengar cerita bahwa saya berubah, nah ternyata anak saya yang memberontak. Kita lihat anak kita memberontak ya. Ya, kita menjumpai anak kita memberontak. Tapi apa sih sebenarnya pergumulannya dia? Orang memberontak itu juga nggak bahagia loh. Ternyata waktu saya cerita begitu, anak itu juga berkata, aku juga bingung kenapa aku begini. Aku tuh nggak suka begini, tapi pengen begini. Aku nggak pengen begini, tapi begini. Jadi orang yang memberontak, itu sebenarnya juga nggak pengen memberontak. Tapi dia nggak tahu kenapa dia begitu lagi dan begitu lagi. Itu persis Roma pasal 7. Aku pengen berbuat baik, yang tidak baik ada padaku. Aku ini seperti dikuasai hukum dosa. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini, kata Paulus dalam Roma pasal 7. Jadi anak yang memberontak pun juga, aku nggak pengen gitu ya. Tapi waktu saya bercerita bahwa saya ini dulu memberontak, anak itu kan anak remaja ya, terutama memberontak itu kan remaja. Remaja itu masa mencari jati diri. Aku ini siapa? Kenapa aku begini? Aku kayak siapa? Nah, anak saya itu nggak menemukan. Aku ini kayak siapa? Papa nggak marah-marah, mama nggak marah-marah, kenapa aku marah-marah? Itu kalau milih lagu bisa nyanyi lagu, aku anak siapa? Aku anak siapa? Dia bingung dengan jati dirinya, aku ini kayak siapa? Karena bapaknya bapak idealis, bapak yang hebat. Lalu saya berubah jadi ayah realistis. Papa ini dulu kayak kamu. Papa ini tukang marah-marah. Akhirnya anak mendapat gambar diri atau jati diri, ternyata aku ini kayak papa. Tukang marah kayak papa. Nah, baiknya apa? Karena saya sudah berubah, berarti papa dulu tukang marah kayak aku, tapi papa sudah berubah. Berarti aku suatu saat juga bisa berubah. Banyak orang kan yakin bahwa dirinya nggak akan berubah. Bahkan dia frustasi, kenapa aku begini? Aku mau sabar sih, tapi nanti marah lagi. Aku udah berusaha, tapi marah lagi. Aku pengen nggak memberontak, tapi memberontak lagi. Akhirnya dia frustasi. Kenapa aku begini? Nah, sebenarnya anak yang memberontak itu bukan anak memberontak ya. Sering anak memberontak itu anak frustasi. Jadi anak yang memberontak itu bisa anak yang bingung dengan dirinya sendiri. Nah, maka supaya dia nggak bingung, si satu spesies istilah saya yang serupa, orang tua yang serupa kasih kesaksian kepada anak bagaimana dulu bertumbuh.
supaya anak ngelihat bahwa orang tua saat ini juga nggak langsung seperti ini, ya kan? Bahwa ini juga dulu begitu. Maka anak itu orang tua boleh menceritakan proses dulunya kayak apa, supaya anak bisa ngelihat bahwa dia itu sedang bertumbuh dalam proses itu. Dan orang tua juga perlu sadar ya bahwa proses itu yang harus dilewati. Orang tua tahu dulunya berontak, sekarang udah enggak. Ya anak pada masa-masa itu memberontak, harusnya kita anggap itu sebagai hal yang wajar, tapi bukan dibiarkan. Ya, menganggap wajar tapi bukan dibiarkan. Nah, yang perlu adalah diberi pengertian bahwa itu adalah proses yang kamu harus lewati memang, tapi kamu pasti bisa berubah. Kamu pasti. Jadi justru kita memberikan kepastian kamu pasti akan berubah. Jangan begini, kamu tuh nggak berubah-berubah gitu. Jangan. Kamu harus berubah, jangan. Daripada kamu bilang kamu harus berubah, kalimatnya adalah kamu pasti bisa berubah. Pak, kamu pasti bisa kok. Papa juga berubah. Kamu pasti bisa berubah. Jadi kita justru harus berikan keyakinan kalau kamu bisa berubah. Nah, tinggal ditambah lagi. Papa berubah karena Papa ketemu Tuhan. Papa berubah karena terlibat pelayanan. Jadi begitu mau kambuh ngamuannya, loh, kadang masih kambuh saudara dulu. Kalau pergi ke airport begitu, udah lagi check in aja, nggak boleh check in gitu. Kenapa? Terlambat itu ya. Memang dulu terlambat, tapi saya ngamuk duluan. Ini belum telat ini, antrinya tadi panjang gitu. Kenapa nggak diteriakin yang mau ke flight begini? Udah, kita aja ngamuk duluan begitu. Begitu ngamuk-ngamuk, istri saya bilang, hati-hati loh, ntar ada jemaat di sini. Sudah diamuk, yang diamuk bilang shalom Pak Jarod. Jadi kadang kita juga masih kambuh gitu ya, tapi makin lama makin jarang kambuhnya. Ya, kapan nggak kambuh-kambuh lagi? Waktu sadar, saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Apa artinya? Saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Gambar diri kan? Nah, anak juga akan makin jarang kambuhnya waktu dia punya kesadaran ini. Aku ini anak Tuhan, aku ini anak Tuhan. Jadi memang ini sebuah proses. Proses yang tidak bisa instan, dan itu butuh waktu. Kalau bagi orang tua adalah kesadaran bahwa ini sebuah proses. Kalau anak memberontak, kami juga mengalami. Ya. Nomor satu dulu selain susah bergaul, anak saya nomor satu dulu tuh Kak, gigit temannya. Bahkan kami pernah disomasi sama tetangga karena anak saya nomor satu yang baik, rajin, ranking itu diledek gitu, gendut hitam. Karena dulu dia rajin berenang jadi hitam. Dan dulu gendut nggak seperti sekarang langsing gitu ya. Diledek dia nggak marah loh. Nomor satu itu sabar banget, melankolik, agak marah. Diledek agak marah, diledek agak marah. Meledeknya makin tendensius. Bapaknya Jawa, istrinya Tionghoa. Anaknya udah sipit hitam. Yang diambil yang jelek-jeleknya. Ini tendensius. Dia nggak marah loh, diledek begitu dia nggak marah gitu, tapi diam-diam didatangi yang meledek ya. Lalu dia gigit kenceng-kenceng. Dia nggak marah, dia nggak nangis, dia datangi yang meledek, dia gigit kenceng-kenceng. Waduh, ada yang digigit tangannya, ada yang digigit pundaknya, yang terparah itu yang digigit telinganya. Tetangga saya tuh, waduh, itu orang tuanya marah. Dia minta anak saya dibawa ke rumah sakit Pondok Indah untuk divisum, untuk diobati antibiotik segala macam. Bahkan kita suruh tanda tangan kalau sampai ada apa-apa bertanggung jawab gitu ya. Kita sampai ngalami kayak seperti itu. Jadi anak kita bukan anak tanpa masalah, tapi kita menyelesaikan semua masalah. Ya, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa menyelesaikan. Ya, kita bukan keluarga tanpa masalah, tapi kita keluarga yang menyelesaikan masalah. Tuhan berkati.